Titrasi adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin mengetahui kadar atau kemolaran asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik evikalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik evikalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna, disebut sebagai titik akhir titrasi. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini disebabkan diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau trayek pada pH di sekitar ekivalen. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik evikalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau trayek pH di sekitar titik evikalen. Kemudian, untuk menggunakan indikator asam basa, kita harus menggunakan beberapa prosedur titrasi. Di antaranya adalah 1. Asam yang akan dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. Yang kedua, kemudian masukkan penetrator yang berupa basa, setetes demi setetes sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi atau titik akhir titrasi. Mengenal macam-macam kurva titrasi asam basa. 1. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekivalen 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brotimol biru, dan fenolfatelain. Contohnya HCl dengan NaOH. 2. Titrasi basa kuat dengan asam kuat. Zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekivalen 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brotimol biru, dan fenolfatelain. Contohnya NaOH dengan HCl. 3. Titrasi asam kuat dengan basa lemah. Zat pentiter adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis 4-7. pH titik ekivalen 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contohnya HCl dengan NH4OH. 4. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-7. pH titik ekivalen 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contoh NH4OH dengan HCl. 5. Titrasi basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiter adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis adalah 7-10. pH titik ekivalen 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolfatelain. Contoh NaOH dengan CH3COOH. 6. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan drastis adalah 7-10. pH titik ekivalen 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolfatelain. Contohnya CH3COOH dengan NaOH. Rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa adalah sebagai berikut. Titrasi asam basa monovolen atau valensi 1. M asam dikali V asam sama dengan M basa dikali V basa.
Jika larutan asam basa bukan merupakan monovalen atau polivalen, valensi lebih dari 1, gunakan rumus titrasi asam basa polivalen. M asam dikali V asam dikali valensi asam sama dengan M basa dikali V basa dikali valensi basa.